warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa rasulillah, amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kita masih dari kitab Syama'il Muhammadiyah atau Syama'il Nabiul Mustafa karya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kita terakhir sampai pada hadis nomor 310 ya, tentang kontinuitas amal Nabi. Nabi itu lebih mencintai amal yang kontinu, rutin ya. Dan satu hal yang perlu kita kuatkan ke hati kita jemaah sekalian, bahwa kontinuitas dalam ibadah, rutin dalam ibadah itu sangat menentukan endingnya kita ya. Bagaimana ending atau akhir kehidupan seorang muslim itu bisa kita tinjau, bisa kita lihat, bisa kita nilai dari rutinitas. Dari apa sih agenda yang ajaknya dia itu apa, gitu loh. Yang istiqomah dia itu di bidang apa, di bagian mana. Karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla mewafatkan seorang hamba sesuai dengan apa yang dia istiqomahkan dengannya. Ketika mentafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian disambung dengan apa? Wala tamutunna, janganlah kalian mati, jangan sampai kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan benar-benar sedang taat kepada Allah. Diperintahkan oleh agama kita, jangan sampai ketika kematian itu datang kepada kita kecuali kondisi kita satu, muslimun, dalam keadaan sedang benar-benar tunduk patuh kepada Allah. Mentafsirkan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir berkata apa? Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Ya, barang siapa yang istiqomah dengan sesuatu, barang siapa yang rutin dengan sesuatu, mata 'alaih, maka Allah pun akan mematikan ia, mewafatkan ia sesuai dengan rutinitasnya tersebut, sesuai dengan apa yang dia istiqomahkan. Makanya banyak ibadah itu cukup baik, tapi merutinkan ibadah tertentu yang menjadi trademarknya kita itu lebih bagus ya. Ini salah satu faedah yang bisa kita petik dari hadis sebelumnya ya, ini pentingnya merutinkan amal saleh. Baik, kita masuk hadis 311. An Hisham bin Urwah an abihi, dari Hisham bin Urwah dari ayahnya Urwah ibn Zubair, an Aisyah, dari ibunda Aisyah, qalat, ia bercerita, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'ah. Nabi pernah datang ke rumahku ya, dan kebetulan di rumahku itu sedang kedatangan seorang wanita. Faqala, Nabi bertanya, man hadhihi, wahai Aisyah, wanita ini siapa? Qultu, aku katakan, fulanah. Itu ya mungkin disebut bukan nama aslinya ya, nama panggilan ya, fulana. Lalu Aisyah bercerita, fulanah ini la tanamul laila, si fulanah ini kalau malam jarang tidur ya, sangat sedikit tidurnya di waktu malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar laporan Aisyah itu, apa kata Nabi? Alaikum minal a'mali ma tutiqun,
hendaklah kalian beramal itu sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya tidak usah terlalu dipaksakan, ya, jangan terlalu memaksakan diri. Maksudnya amal sunnah gitulah, beda sama amal wajib. Ya kalau wajib kan jadi dipaksa gitu loh. Amal sunnah itu kerjakan semampu kalian, jangan terlalu ngoyo. Fawallahi, sesungguhnya demi Allah, la yamallullahu hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan melimpahkan pahala atas amal soleh kalian, sampai kalian sendiri yang bosan dengan amal tersebut, ya. Apa katanya Nabi? Allah nggak pernah bosan untuk apa? Ngasih pahala, ya, atas amal soleh. Allah nggak pernah bosan. Nanti yang bosan kalian sendiri, jenuh, futur, ya. Dan itu kan yang sering terjadi kan begitu, bahwa ada satu titik di mana kita seperti letih, ada keletihan, jenuh, bosan, capek untuk beribadah. Padahal di awal-awal kita apa? Gaspol gitu ya. Gaskeun. Yo bro. Di satu titik teman kita yang ngingetin, "Bro, mana gasnya? Habis. Langka." Kita sendiri yang bosan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu yazidu wa yanqus." Yang namanya iman kita di hati itu terkadang naik, terkadang turun. Yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bi ma'siyatillah. Ia naik ketika kita beribadah kepada Allah, dan ia turun ketika kita menjauh dari Allah dengan bermaksiat. Kita bosan dengan amal soleh itu sendiri. Contoh gampangnya ya Ramadan. Itu udah contoh paling mudah itu. Alhamdulillah di awal-awal Ramadan, Masya Allah, bukan hanya ruangan masjidnya yang penuh, teras masjid, serambi masjid, bahkan jalan menuju masjid kebak, sampai jalan ditutup, digelar kloso tikar. Kenapa? Mu masjid gak nampung jamaah lagi, wes full overload. Alhamdulillah, kita puji Allah atas keramaian tersebut. Akan tetapi ujian sesungguhnya adalah di akhir Ramadan. Apa yang diuji? Konsistensi, ya, istiqamah. Wa kana ahabba dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yadumu alaihi sahibuh. Ya. Kata Nabi, amal ibadah yang paling Allah sukai dari kalian wahai hamba-hamba Allah adalah amal yang rutin meskipun sedikit. Rutin meski sedikit. Contoh, sedekah. Setiap datang ke masjid jenengan bawa kepingan 500, 1000, 2000 setiap ke masjid. Atau jenengan punya auto debit, jadi rekening auto debit ke rekening masjid, rekening panti asuhan Islam, rekening pondok pesantren penghafal Quran. Dibikin auto send, kirim, transfer ke rekening mereka 5.000 rupiah atau 500 rupiah atau 2.000 rupiah, 1.000 rupiah setiap subuh. Setiap subuh auto gitu loh. Dan saya, karena saya
ngelola masjid dan yayasan ya. Kita hafal itu rekening-rekening yang rutin ngasih 1.000, tapi rutin. Dan itu sudah berjalan sejak sebelum Covid. 1.000 rupiah. Nah, cara seperti ini lebih mudah untuk kita lakukan, mengurangi tekanan kekikiran. Karena berbeda loh, misalnya gini ya, 1.000 nih atau 500 rupiah. Kan mohon maaf loh ya, ada jiwa, kan cuma 500, kan begitu ya. Kita nggak berasa berat-berat banget gitu. Dibandingkan di akhir bulan kita mengeluarkan 150.000. Sekali keluarnya atau 50.000, waduh 50 nih. Beras masih ada nggak ya? Ada pikiran-pikiran. Ya, nah, maka lebih afdal meskipun sedikit tapi continue. Tapi yang paling afdal, apa yang paling afdal? Banyak, continue. Itu yang paling afdal. Kalau belum bisa, minimalnya sedikit tapi continue. Ya. Khair. Kita masuk hadis 312. Ini mirip konteks hadisnya, ya. Jadi nggak usah syarah, saya sebutkan saja. An Abi Saleh qala, dari Abi Saleh ia berkata, sa'altu Aisyah wa Umma Salamah ayyul a'mali kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ia bertanya kepada Ummu Salamah, kepada Aisyah, apa amal yang paling dicintai Nabi? Qalata, kedua istri Nabi itu menjawab, madima alaihi wa in qalla. Amal yang acek meskipun sedikit. Baik, hadis 313 sekaligus hadis terakhir di bab ini. Ya, selanjutnya kita masuk bab cara Nabi membaca Al-Qur'an. An Amr ibnu Qais, dari Amr bin Qais, annahu sami'a Asim bin Humaid, saya mendengar Asim bin Humaid berkata, sami'tu Auf bin Malik yaqul, aku pernah mendengar Auf bin Malik berkata. Auf bin Malik ini seorang sahabat, ya. Apa kata dia? Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan fastaka. Ya, kata Auf apa? Aku pernah bersama Nabi di suatu malam. Ya. Yang mana malam itu beliau sallallahu alaihi wasallam fastaka. Fastaka itu siwak. Ya. Istiwak, siwak. Membersihkan mulutnya. Tsumma tawaddaa, lalu berwudu. Tsumma qama yusalli, kemudian mendirikan salat. Faqumtu ma'ahu, maka aku pun ikut salat di sebelah beliau. Fabada'a fastaftahal Baqarah. Ternyata di rakaat pertama beliau membaca surat Al-Baqarah. Fala yamurru bi ayatin rahmatin illa waqafa, dan tidaklah Nabi ketika membaca ayat-ayat di surah Al-Baqarah dan tiba di ayat yang menjelaskan tentang kasih sayang Allah, tentang pahala, tentang surga, waqafa, Nabi berhenti. Fasa'ala, Nabi kemudian berdoa kepada Allah. Jadi jemaah sekalian, dibolehkan ketika kita salat lalu membaca surah, kemudian tiba di ayat yang bercerita tentang rahmat Allah. Misal, wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha
khalidina fiha bi'izni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Ayat ini berkisah tentang Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya memasukkan orang-orang beriman ke dalam surga. Dan ketika Allah memasukkan mereka, Allah jamin mereka kekal di dalamnya. Ketika mereka masuk ke surga, bisalam. Ada macam terjemah bisalam ini. Terjemah pertama, Allah mengucapkan salam kepada mereka. Terjemah kedua, Allah menjamin keselamatan kepada mereka. Terjemah ketiga, sesama mereka saling mengucapkan salam. Lalu Allah kekalkan mereka di surga. Nah, berhenti nih di ujung ayat, berhenti berdoa. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Boleh. Ya. Wala yamurru bi ayati adzabin, dan tidaklah Nabi ketika melewati ayat-ayat yang berkisah tentang azab, hukuman Allah, neraka, illa waqafa fata'awwadha. Nabi berhenti kemudian meminta perlindungan kepada Allah dari azab tersebut, dari siksaan tersebut, dari neraka tersebut. Contoh, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang beramal buruk pasti akan mendapatkan balasan meskipun sedikit amal buruknya. Nah, kita takut dengan itu. Kita takut akan balasan Allah terhadap amal buruk kita. Fata'awwal, berlindung. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya, atau doa yang lain. Tapi perlu kita clearkan di sini, tidak boleh membacanya dengan bahasa Indonesia. Ya. Yang masih dibolehkan para ulama adalah berdoanya dalam sholat tadi dengan bahasa Arab, atau dengan doa-doa yang ada di ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Itu dibolehkan. Tapi kalau bahasa Indonesia nggak boleh. Ya, karena dikhawatirkan bisa membatalkan sholat. Ya. Thumma raka'a famakatha raki'an biqadri qiyamih. Kemudian Nabi kita ruku' yang lamanya sama dengan berdirinya. Wa yaqulu fi ruku'ihi, dan ketika ruku' Nabi mengulang-ulang bacaan Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Diulang-ulang terus bacaan tadi. Apa sih artinya? Kita bantu terjemahkan ya. Subhana artinya apa? Maha suci ya Allah. Dzil jabaruti, yang maha perkasa, Al-Jabbar nama Allah ya. Kemudian wal malakuti. Apa malakuti? Asal katanya malik. Berarti kalau dzul malakut, pemilik segala kerajaan. Ya. Wal kibriyai, asal katanya kibir, sombong. Sang pemilik kesombongan. Allah berhak sombong, jemaah sekalian? Ya? Berhak enggak? Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Kenapa? Ayo. Karena tidak ada yang setara apalagi melebihi Allah. Maka pantas Allah sombong. Jangankan yang melebihi Allah, yang setara, bahkan mendekati nilai Allah saja nggak ada yang bisa. Maka Allah berhak untuk sombong. Dan sombong adalah jubahnya Allah, dalam arti miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita memuji Allah dengan Dzul Jibriyati, Dzul Malakuti, Dzul Kibriyai, wahai zat pemilik kesombongan. Boleh. Wal azamati, pemilik segala kemuliaan. Thumma sajada biqadri ruku'ih. Kemudian Nabi sujud dengan sujud yang lama seperti rukuknya tadi. Wa yaqulu fi sujudihi kama yaqulu fi ruku'ih.
Dan beliau membaca bacaan sujud sama seperti bacaan ruku'. Sudah selesai nih rakaat pertama, lalu berdiri. Tsumma qama tsumma qara'a Ali Imran. Lalu beliau naik berdiri ke rakaat yang kedua, dan di rakaat yang kedua beliau membaca surat Ali Imran. Yaf'alu mithla dzalik. Lalu Nabi lakukan hal yang demikian. Artinya rakaat kedua mirip dengan rakaat pertama, ya. Khair. Ini bab tentang bagaimana Nabi beribadah dan berpuasa. Kita masuk bab ke-44 tentang bagaimanakah cara Nabi membaca Al-Quran. Nah, jamaah sekalian, bab ke-44 ini ma jaa fi qiraatil Qur'ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang gimana sih cara Nabi membaca Al-Quran. Di bab ini Al-Imam At-Tirmidzi fokus kepada pokok-pokok tajwid, bukan kepada langgam. Tahu langgam ya? Bukan kepada seni melakukan Al-Quran, ya tidak. Di bab ini Imam At-Tirmidzi fokus kepada pokok-pokok dan dasar-dasar tajwid. Kenapa? Ada hikmahnya. Sebab jangan sampai kita lebih fokus kepada lagunya Quran daripada hukum-hukum tajwidnya, ya. Nah, pensyarah Syekh Abdul Razak berkata, yang dimaksud bab qiraatul Quran di sini adalah bagaimana Nabi kapan jahar dan kapan sir, ya. Kemudian kapan waqaf, kapan mad, kemudian tartil dan membaguskan suara, dan aspek-aspek yang lain yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan dapati di setiap hadisnya, ya. Kita buka di hadis pertama di bab ini 314. Ini tentang secara umum Nabi bacanya gimana? Ya. An Ibni Abi Mulaikah an Ya'la bin Mamlak annahu sa'ala Umma Salamah. Ya, bahwa Ya'la bin Mamlak bertanya kepada Ummu Salamah an qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang gimana cara Nabi baca Al-Quran. Ternyata fa idza hiya tan'atu qira'atun mufassaratun. Nah, ini yang perlu kita garis bawah ini, bahwa seni atau cara Nabi membaca Al-Quran itu mufassarah. Apa itu Ustaz mufassarah? Mufassarah itu adalah cara membaca Al-Quran yang jelas. Apa jelasnya itu? Jelasnya itu orang yang mendengarkan baca Al-Quran itu jelas bahwa si pembaca itu sedang membaca huruf ini, hukum tajwid yang ini, sifat huruf yang ini. Nah, itu yang dimaksud mufassarah. Si pendengar, kita yang mendengar orang tersebut membaca Al-Quran, kita tahu, oh, yang sedang dia baca ini. Karena terkadang ada orang yang membaca Al-Quran, maksudnya mungkin baik gitu ya, membaguskan baca Al-Quran, namun akibatnya apa? Akibatnya jadi samar huruf yang dia baca, ya, ngincer dengung tapi hurufnya hilang. Nah, itu contohnya, ya. Dan ini biasanya terjadi kepada orang yang pengen fasih mengeluarkan suara ketika membaca Al-Quran. Sayangnya dia keluarkan lewat hidung. Nah, dia keluarkan lewat apa? Hidung. Ketahuilah jamaah sekalian, ya, dalam ilmu seni qiraah apapun, mengeluarkan suara lewat hidung itu akan membuat cacat huruf-huruf Al-Quran yang kita baca, ya. Akan membuat apa? Cacat, banyak minusnya nanti. Yang lebih ahsan adalah baca sesuai dengan suara kita saja,
Ya. Baca sesuai dengan suara kita. Kemudian setelah mufassarah apa? Harfan. Kalau bahasa Jawanya nih, cetok huruf demi huruf. Nah, ya, jelas harfannya. Huruf demi huruf itu jelas. Dan ini tidak mungkin terjadi jamaah sekalian kecuali dari orang-orang yang fasih. Fasih itu tahu fasih? Apa arti fasih? Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pas, menurut. Fasih bahasa Arabnya, bahasa Indonesia pase. Nah itu loh, kok pas ya? Gitu loh. As example, saya kasih contoh. Saya beberapa kali mendapati ada orang yang pengen fasih menyebutkan sad, tapi dia melipir ke sya. Contoh, ihdinas syiratal mustaqim. Pernah dengar seperti itu? Ya, syira. Ingat, sirat itu artinya jalan, jembatan, penghubung. Tapi kalau syirat itu artinya orang yang ngasih syarat. Jadi kalau dibacanya ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami syarat yang benar. Lah syarat apa? SKCK. Saya kasih trik ya. Gimana cara mengucapkan sad bagi yang sulit dan takut melipir ke sya. Caranya gampang sebenarnya. Dimulai dengan jenengan bersiul. Seperti, bukan mau bersiul ya. Ndak malah kecau mania kabeh kok malah iki. Seperti mau bersiul. Awalnya S biasa. Ini berlatih loh ya, bukan pas baca Quran. Berlatih. Nah, pelan-pelan mulut kita dimonyongkan. Mau latih Quran tuh harus monyong-monyong ya. Kalau malu-malu nggak bisa. Iya, malu nggak bisa. Nggak bisa. Ya, awalnya S. Nah, pelan-pelan dimonyongkan. Sad. Ya, nanti latihan di rumah. Bisa? Bisa? Saya ulang ya. Sad. Latihannya. Tapi kalau pas sholat jangan. Ihdinas. Latihan di luar sholat. Harfan. Contoh lagi. Ada orang yang kita ragu nih, dia baca kaf atau qaf. Dan yang paling sering kasusnya adalah di surah Al-Ikhlas. Di surah Al-Ikhlas ayat terakhir sering banyak terjadi ini. Apa itu? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, walam habis itu yakul. Padahal tertulis di mushaf itu adalah yakun pakai kaf. Kalau terbacanya agak-agak mirip qaf menjadi yakul, itu beda banget artinya. Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Yes, apa namanya? Tunaikan hak setiap huruf. Contoh lagi. Ketika membaca surat Al-Lahab. Sah surah Al-Lahab hafal semua ya? Iya. Ayat pertama udah langsung kena uji loh. Kenapa? Karena di penghujung ayat yang pertama itu baknya satu atau dua? Ayo.
Di penghujung ayat yang pertama dari surat Al-Masad, Al-Lahab, baknya satu atau dua? Ayo. Satu atau dua? Dua, betul dua. Ya. Jadi kalau kita berhenti di ayat tersebut, begini caranya. Tabbat yada abi lahabin wa tab, digantung sesaat. Jadi gantungnya itu bak pertama, baknya bak yang kedua. Sehingga kalau kita mau menyambung ayatnya, nanti kita jelaskan hukum menyambung ayat ya. Kalau kita ingin menyambung ayatnya, kan cara membaca begini, tabbat yada abi lahabin wa tabbama. Nah, tabbama, karena ada dua ba di situ. Jadi kalau berhenti jangan cuma watab atau watab, tidak ada gantung. Jelas dong, harfan-harfannya jelas, sifat hurufnya jelas. Contoh al-insyirah. Al-insyirah ini ujian berat bagi orang yang susah menyebutkan huruf-huruf hamz. Ya, alam nashrah laka sadrak. Saya kalau mau menguji calon imam di Masjid Pogung, salah satu surah yang saya uji itu adalah surat Al-Insyirah. Kenapa? Lihat ini. Di sadrak itu kan ada huruf tebal 3 berturut-turut. Sad, dal, ra. Tiba-tiba di ujung ketemu huruf hamz. Sadrak. Banyak yang terhanyut dengan ketebalan 3 huruf pertama berlanjut di huruf terakhir, jadi sadrak. Nah, kalau itu masih salah, saya suruh keliru ini. Ya. Itu jelas dong, huruf-huruf jelas. Kapan sadnya, kapan dalnya, kapan ra-nya, kapan kafnya. Ya. Lanjut hadis 315. An Qatadah qala, dari Qatadah ia berkata, qultu li Anas bin Malik, aku bertanya kepada Anas bin Malik, kaifa kanat qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara Nabi baca Al-Qur'an? Faqala, Anas berkata, maddan. Apa arti maddan? Beliau tunaikan hukum mad. Nah, jadi kapan 2 harokatnya, kapan 6 harokatnya, itu beliau tunaikan, ya. Dan nyafi jamaah sekalian, harusnya telinga kita itu sensitif dengan hukum-hukum tajwid melebihi sensitivitasnya terhadap merdu suara, harusnya loh. Saya pribadi lebih sangat menyukai bacaan seseorang yang datar, flat, tapi betul-betul dia tunaikan hukum-hukum tajwidnya. Minimalnya sifat-sifat huruf, madnya, ikhfa'nya, iqlabnya, izharnya, idghamnya. Yang dasar-dasar aja. Meskipun cara bacanya datar, gak apa-apa. Itu lebih tenang bagi saya. Makanya di Madinah, qari yang diakui sebagai qari terhebat di masa ini, itu bacanya datar. Siapakah dia? Ada yang tahu? Syekh siapa? Hah? Syekh Ali Hudzaify, betul. Sudah sepuh banget. Digelari dengan The Master of Tajwid. Orang yang memburu apa namanya, dayu-dayu gak dapat. Kadang ada jemaah umrah tuh tanya, Ustaz, tadi imamnya siapa ya? Kok rasa-rasanya kurang nikmat sholatnya? Maksud jenengan gimana, Bu? Bacanya datar ya. Bu, saya kasih tahu, Bu, ya. Imam tadi itu Syekh Ali Hudzaify. Dialah the master of tajwidnya kota Madinah. Tidak ada satu qari pun
yang boleh mengimami Nabawi sebelum beliau yang menguji. Kaget, hah? Iya tuh, kok bacanya biasa aja. Nah ini maksud saya, telinga kita itu terlalu terbiasa dengan mendayu, tidak terbiasa dengan tajwid. Khair. Ini maddan ya. Matnya dijelaskan. Khair. Berikutnya hadis 316. An Ibni Abi Mulaikah an Ummi Salamah. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atah. Bahwa Nabi itu kalau baca Quran, beliau yaqta' itu motong. Apa ya kalau bahasa ininya enaknya ya? Berhenti, nah itulah ya. Dari satu ayat berhenti kayak berikut tuh ada jeda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada jeda, nggak diburu-buru itulah ya. Makanya aneh kok ada orang bisa khusyuk sholat dengan kecepatan 500 km per jam. Ini selesai sholat jantungan semua ini, karena serangan jantung 180 kali per menit. Alhamdulillah. Aduh, rusak ini ya. Nabi begitu yaqta, ada jeda antar ayat. Yaqulu, nah beliau mencontohkan, Ummu Salamah mencontohkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin thumma yaqifu. Nabi membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian berhenti, jeda gitu loh. Thumma yaqul, lalu beliau membaca lanjutannya Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Ini yang dimaksud tartil. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita kan seperti itu. Di surah apa? Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Ya, baca Quran itu yang tartil. Salah satu kriteria tartil adalah ayat per ayat, ada jeda. Dan dengan cara seperti itu jamaah sekalian, ketika kita membaca ayat itu ada yang masuk ke jiwa, bukan sekedar lewat. Makanya Nabi SAW telah mengingatkan kita 14 abad yang lalu. Kata Nabi, kelak di akhir zaman setelahku kalian akan mendapati orang-orang yang sholat di masjid, tapi tidak kalian temui satupun di antara mereka yang bisa khusyuk dalam sholatnya. Kita kalau mau khusyuk sholat gak perlu ikut pelatihan berjuta-juta harganya, gak perlu. Sebab pintu pertama kali untuk khusyuk dalam sholat adalah memahami bahwa ayat-ayat yang kita baca itu memiliki makna yang agung, dan tidak mungkin kita bisa meresapi makna agung dari ayat per ayat kalau kita tidak tahu ilmunya, satu, dan kita membacanya terburu-buru. Ya, dinikmati bacanya itu. In case yaqra'u maliki yaumiddin, kemudian Nabi membaca maliki yaumiddin. Sekedar tambahan ilmu jemaah sekalian, untuk bacaan maliki yaumiddin ini ada dua cara baca. Cara yang pertama, kita baca ma-nya itu panjang, maliki yaumiddin. Cara yang kedua, ma-nya dibaca pendek, maliki yaumiddin. Dua-duanya sah, dua-duanya boleh. Namun hal ini tidak berlaku untuk surat An-Nas. Ya, di ayat Malikin Nas itu cuma satu riwayat, bacanya pendek. Ya. Berikutnya 317.
An Abdullah bin Abi Qubaish qala sa'altu Aisyah an qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam akana yusirru bil qiraati am yajharu. Wa Aisyah, Nabi itu kalau baca Quran sir atau jahar? Ya. Qalat, Aisyah menjelaskan, kullu dzalika qad kana yaf'alu, bahwa kedua-dua itu Nabi berganti-ganti, kadang sir, kadang jahar. Qad kana rubbama asarra wa rubbama jahara. Itu kadang Nabi ya dibacanya sir, hanya beliau saja yang mendengar, kadang beliau memperjelas suara sehingga orang di rumah beliau dengar. Faqultu, maka aku pun berkata, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Segala puji bagi Allah bahwa perkara ini perkara yang sa'ah. Apa arti sa'ah? Luas. Perkara yang luas dan luas. Artinya gini jemaah sekalian, silahkan mau baca Quran sir boleh, mau baca Quran jahar boleh. Namun ada catatan, khusus wanita sir. Apalagi wanita punya suara yang cukup empuk didengar oleh telinga laki-laki. Kenapa? Bahaya. Nggak bisa tidur nanti malam kaum laki-lakinya, teringat-ingat suaranya. Ya. Adapun kita laki-laki, sir boleh, jahar boleh. Namun yang penting diingat, menjaga niat. Ya, menjaga niat. Ketika kita membacanya agak jahar gitu ya. Nah, yang berat itu kan jaga niat. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.